Setelah meruntuhkan desa Peski, salah satu pertahanan eksternal utama Avdiivka, pada awal Agustus, pasukan Rusia melancarkan serangan baru, kali ini di sisi timur laut benteng Ukraina, dengan tujuan merebut desa tersebut. Kamianka yang merupakan titik dukungan penting lainnya tetapi kali ini melindungi sayap kiri benteng Ukraina. Meski sejumlah jalur dan jalan untuk pasokan logistik Ukraina dan bypass utara Avdiivka sudah mulai diblokir, pasukan Ukraina berhasil mempertahankan Kamianka. Dan berulang kali menangkis serangan lapis baja dan infanteri yang dilakukan dari pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2022. Termotivasi oleh intensifikasi pemboman Ukraina di Donetsk, penghancuran garnisun Avdiivka menjadi prioritas mendesak bagi markas besar Rusia. Dan kedatangan bala bantuan Rusia di Donbas mungkin memiliki sesuatu untuk mewujudkan penghancuran itu. Selama 48 jam, di bawah dukungan intensifikasi dari beberapa dukungan tembakan dari pasukan Rusia. Unit-unit resimen infanteri ke-9 melakukan serangan yang menentukan ke Kamianka sampai akhirnya mendapatkan posisi di timur desa. Pada rangkaian video di sini diperlihatkan berbagai tahap serangan darat yang ke Kamianka setelah tembakan persiapan artileri seperti berikut. 1. Persiapan serangan dengan artileri. Menghadapi benteng Ukraina di sektor Donetsk, yang paling terorganisir di garis depan dan untuk membatasi kerugian selama serangan yang diluncurkan. Persiapan yang dilakukan oleh artileri Tusian dan Republik Donetsk menguras tenaga dan waktu, sering selama beberapa hari dan malam. Pengeboman fisik di mana banyak posisi tembak dan persenjataan kolektif dihancurkan selain kerugian manusia yang diakibatkan. Pengeboman logistik di mana depot diledakkan dan jalur pasokan lumpuh. Pemboman psikologis di mana intensitas tembakan melemahkan keseimbangan syaraf tentara Ukraina dan mengganggu rantai komando mereka. Untuk pemboman ini, semua sistem senjata dioptimalkan, mortir, howitzer, peluncur roket ganda, tetapi juga penerbangan serangan darat dengan khususnya pesawat tempur Sukhoi 25 dan helikopter K-52. 2. Serangan lapis baja di pintu masuk desa. Ini adalah palu pendobrak modern yang menghajar pintu benteng. Serangan yang sulit dan berisiko karena senjata anti-tank musuh, juga ranjau anti-tank yang menahan laju serangan. Selama serangan ini, kendaraan lapis baja menghancurkan posisi benteng yang diidentifikasi sebelumnya dan bekerja secara langsung dengan drone observasi. Yang memperingatkan mereka secara real-time tentang gerakan anti-tank yang terlihat di desa. 3. Serangan infanteri ke desa. Sambil mempertahankan tembakan meriam ke arah posisi Ukraina yang dibentengi di pintu masuk desa. Tank tempur melindungi gerak maju unit infanteri dengan senapan mesin, yang pada gilirannya harus melintasi cerukan untuk mendekati desa. Di sini sekali lagi, dukungan intelijen dari drone sangat penting untuk mengarahkan dan mengoordinasikan kemajuan dan mencegah reaksi musuh. 4. Bertempur di jantung pedesaan. Unit penyerang, begitu mereka tiba di rumah pertama di desa, harus menyerang kelompok musuh. Tetapi juga harus melumpuhkan ranjau dan jebakan musuh yang dipasang di jalan dan di dalam rumah. Fase penyerangan ini mungkin yang paling mematikan karena untuk berhasil harus tetap dinamis dan dikoordinasi dengan sangat baik. Pada fase ofensif ini penggunaan tank tempur diutamakan, baik sebagai artileri pendukung bergerak atau untuk memindahkan kelompok tempur dengan cepat. Dari satu sektor ke sektor lain di bawah perlindungan senjata onboard mereka. Ketika pihak kedua belah pihak bertahan sengit, dibutuhkan tembakan mortir bertubi-tubi dengan cepat, sebelum melanjutkan serangan atau melakukan serangan balik. Beberapa tembakan mortir ini juga dapat mendukung posisi yang tidak dapat dipertahankan atau menutupi evakuasi personel terluka, misalnya. Di tempat lain di sepanjang front Donetsk, pasukan Rusia mempertahankan peningkatan tekanan ofensif di semua sektor Ukraina. Dari Vogledar di selatan hingga Avdiivka di utara melalui Marinka dan Krasnogorovka di barat. Jika dalam beberapa hari ke depan, pembebasan Kamianka selesai dan diamankan, maka pertempuran berikutnya akan dapat fokus pada pertahanan Avdiivka, persimpangan garis pertahanan yang dibentuk oleh jalan-jalan penghubung. Tetapi idealnya,
Untuk memastikan serangan berikutnya di Avdiivka adalah dengan memotong rute pasokan terakhir dari garnisonnya, diperkirakan setidaknya 10.000 orang. Baik dengan pengepungan dari utara atau dengan perluasan terobosan Peski sejauh Pervomaiske, yang akan memungkinkan pengepungan operasi jalan-jalan yang datang dari Krasnoarmeis dan Dnipropetrovsk. Sama seperti selama operasi militer sebelumnya, seperti serangan di Peski misalnya, keberhasilan tidak diumumkan segera. Perang bukanlah pertandingan sepak bola yang disaksikan oleh para penggemar yang menonton di layar televisi. Tetapi rentetan kemenangan dan kekalahan boleh diketahui setelah perdamaian dicapai dan tragedi di mana orang mati dan anak-anak menangis mengetuk hati. Pemberitaan langsung dari front akan menjadi kontraproduktif bagi perang itu sendiri. Konflik Rusia-Ukraina menegaskan dalam evolusinya bahwa hal yang paling sulit dalam perang bukanlah untuk memulai atau menerima pertarungan, tetapi untuk benar-benar mengakhirinya tanpa membuat segalanya menjadi lautan api dan tumpahan darah. Karena perang tidak boleh menjadi kepentingan globalis yang menginginkan ketidakseimbangan geopolitik yang mereka maui.